Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Yanti, salah, YouTube channel Cupia. Oke, jadi hari ini aku mau cerita sesuatu ke kalian tentang kondisi kaki aku. Jadi kemarin banyak banget yang tanya, gak banget sih lebat. Jadi ada beberapa orang yang tanya, Kak, kenapa kakinya? Banyak yang tanya kayak gitu. Sebenarnya kemarin sempat nggak mau cerita sih, nggak mau ceritanya aku insecure kalau bahasanya sekarang itu. Aku masih kurang percaya diri sih kalau misalnya harus nunjukin secara langsung dan secara detail atau jelas gimana kondisi kaki aku. Tapi sebelum aku cerita, sebelum aku tunjukin kaki aku itu gimana, aku mau cerita sedikit. Kenapa itu semua bisa terjadi? Mungkin bisa jadi karena itu semua terjadi karena takdir ya. Nah, tapi aku mau ngasih tahu kejadian-kejadiannya gitu. Jadi ceritanya, waktu itu aku habis melahirkan 40 hari anak aku yang kedua. Nah, aku berencana untuk tasmiyah nih, untuk tasmiyah anak aku. Jadi waktu itu aku punya sedikit tabungan, rencananya mau bikin acara kecil-kecilan aja buat keluarga ya, sekalian ngasih nama kan, sama syukuran karena dia udah lahir di dunia ini. Dan cobalah berunding sama orang tua dan mertua waktu itu. Nah, orang tua dan mertua ini masing-masing berharap di rumah mereka, tapi aku nggak bisa kalau ngadain di rumah mereka, kalau harus satu-satu kan, karena butuh banyak biaya menurut aku. Karena aku juga tabungannya nggak terlalu banyak waktu itu, jadi aku putusin biar adil, aku nggak lanjutkan acara itu. Jadi aku cuma ngasih makanan aja ke tetangga aja, biar nggak ada yang nyirian gitu loh. Dan akhirnya udah nih, nggak jadi acaranya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian mertua dan orang tua aku ini ketemu dan nanyain lah si acara itu gimana. Ternyata di situ ngambil kesepakatan kalau acaranya di rumah mertuaku waktu itu. Udah nih deal. Jadi waktu itu acaranya tuh kayak serba dadakan banget, kayak hal-hal yang tak terduga gitu loh. Kenapa aku bilang gitu? Karena persiapannya tuh nggak matang menurut aku. Butuh waktu seminggu, belum bikin undangan, belum kita bikin masak-masaknya gitu kan, belum dekor-dekornya dan lain-lain lah. Menurut aku tuh banyak banget yang harus dipikirkan. Tapi waktu itu dia ambil keputusan hari Selasa, aku hari Rabu pesan undangan langsung. Aku langsung pesan undangan dan aku pesen berapa biji aja gitu, pokoknya buat teman-teman dekat aku sama keluarga aku aja. Setelah aku pesan undangan, hari Kamis apa Jumat itu baru selesai undangannya, jadi aku bagiin. Tapi pas di undangan itu udah jadi, aku tiba-tiba ngerasa kayak ada hal yang aneh. Tapi aku nggak tahu nih, ada sesuatu firasat yang nggak enak. Cuman aku nggak tahu firasat yang nggak enakku ini kan apa, kita nggak bisa ya mengira-ngira bakal ada apa atau apa, kita nggak tahu ya. Cuman memang punya firasat yang nggak enak banget waktu itu. Setelah itu undangan udah disebar. Aku bikin acara itu hari Minggu ya, karena di sana tuh rata-rata, di tempat aku tuh rata-rata pekerja. Jadi mereka ada waktu atau senggangnya tuh hari Minggu ya, benar-benar hari Minggu baru bisa ketemu. Nah, ternyata mertua aku mintanya itu waktu itu hari Senin. Aku mulai ngerasa kacau banget nih, kenapa ambil hari Senin gitu. Padahal aku udah nyebar undangan hari Minggu. Ya udah mau nggak mau diundur hari Minggu. Udah pas detik-detik mau acara, mertua aku bilang, aku kan nggak tinggal di tempat mertua aku ngontrak gitu. Aku punya kontrakan yang aku tinggalnya di toko kue aku itu, karena aku belum punya rumah sama masih ngontrak lah pokoknya. Dibilangin sama mertua aku nanti malam kesini. Oh iya, kenapa? Karena ada acara yasinan gitu. Aku pikir acara yasinan doang. Aku pikir. Ternyata pas aku kesana ada acara potong rambut. Nah, setahu aku potong rambut itu tuh, diadainnya pas sebelum acara itu dimulai. Setahu aku. Jadi biasanya kan di pagi kita kan baca-bacain doa gitu kan, terus diputer gitu kan anaknya, terus di gunting gitu rambutnya kan, dibacain doa. Udah gitu kok malam nih, aku udah ngerasa firasatku tuh nggak enak udah dari malam itu, bener-bener kayak ada yang ganjel. Cuman ya udahlah ya, namanya kita manusia biasa,
menganggap itu ya udahlah angin lalu aja, mungkin itu cuma perasaan. Dan akhirnya di besok di pagi harinya, tepat di hari H acara tasmian anak aku ngedekor desain itu sendiri. Jadi dekorannya itu kayak gini nih. Jadi itu dekorannya aku ngedekor sendiri. Pas dari aku ngedekor itu dari malam sampai pagi jam 8 kalau nggak salah baru selesai aku ngedekor itu. Nah setelah itu aku tuh ngerasa ada yang aneh di pagi hari itu. Kenapa? Biasanya setahu aku karena orang tua aku kan atau keluarga aku sering bikin acara. Biasanya pagi-pagi tuh ada aja yang udah datang buat bantuin. Nah itu tuh yang bantuin itu nggak ada, atau ada aja yang datang lebih cepet gitu. Itu nggak ada. Pas pagi itu juga kebetulan hujan gerimis gitu deh. Jadi aku pikir kok belum ada yang datang ya gitu, udah mulai ngerasa aneh. Terus tepat jam 10 tepat jam 9 kalau nggak salah, jam 9 mau jam 10 kurang berapa menit, aku ingat banget, aku ngechat mamaku karena mamaku waktu itu belum datang, sedangkan acaranya jam 10. Terus aku chat mamaku, mama kok belum datang, aku bilang mama di mana. Terus mamaku bales katanya, mama masih ada tamu, tunggu sebentar, ntar lagi mau berangkat, ini sudah mau berangkat, dia bilang gitu. Ya oh ya sudah mat, hati di jalan, aku bilang gitu. Setelah aku nelpon, baru beberapa menit aku taruh telepon itu, di belakang itu heboh, gas itu bahasa orang Jawa tuh ngobos, jadi tuh kayak apa ya, berasap gitu. Nah jadi gas itu tuh keluar asap ya, sebenarnya isinya gasnya itu cuman saking parahnya bocornya itu dia keluarnya kayak asap. Kalian kalau di YouTube nonton pasti ada kok, coba kalian cari gas bocor atau gas ngobos, coba gitu aja, itu pasti ada. Dan itu menurut aku parah banget karena dia penyebarannya lebih cepat daripada yang keluar gitu doang. Jadi itu bener-bener kayak keluarnya asap nyembur gitu, jadi kayak sudah jadi satu ruangan, semua orang panik dan akhirnya semua orang di saat itu pada kabur. Kebetulan aku habis gendong anak aku, jadi anak aku waktu itu aku taruh di apa ya, boncer apa kok nggak tahu namanya, pokoknya itu lah. Aku taruh aku ke belakang. Nah di belakang itu sudah nggak ada orang. Karena aku waktu itu lapar, akhirnya aku nekat ke dapur karena saking laparnya kayak itu, soalnya tangan aku tuh udah sampai getar gitu loh saking nahan lapar. Nah habis itu aku ke belakang, aku lihat kondisi di belakang itu aman karena menurut aku listrik sudah dimatikan, semua kompor udah dilepas, gas yang bocor itu udah dibuang ke belakang. Akhirnya aku ngerasa itu aman, walaupun aku tahu di situ masih ada gas, jadi ada kemungkinan dia tuh langsung cepat nyambar ya kan, harusnya kalau ada api ataupun ada percikan apapun itu. Tapi karena aku ngerasa di situ aman dan semua orang aku pikir itu udah keluar, waktu itu aku berpikir semua orang itu udah keluar. Jadi waktu itu anak aku tinggal di paling depan, jadi ruang tamu ke ruang yang aku dekor itu ke dapur itu agak jauh banget, enggak banget juga sih, pokoknya lumayan lah ya, jauh banget jangkauannya. Pas aku ke belakang, aku ambil makanan, waktu itu aku cuci tangan di wastafel. Pas waktu aku cuci tangan di wastafel, aku ngeliat, sebenarnya aku sadarnya itu waktu pas aku sudah di rumah sakit. Aku ingetnya karena waktu pas kejadian itu bener-bener aku blank, gak ingat apapun yang terjadi. Yang aku ingat cuman kakiku itu sakit banget, ketarik dan kulit itu ketarik, bener-bener sakit banget. Akhirnya aku coba lihat ke satu titik depan mata aku gitu, ada asap, tapi dia tuh kayak ngebentuk sesuatu, tapi dia tuh warnanya putih, dia tuh berupa sesuatu tapi warnanya tuh putih, aku nggak tahu apa. Nah pas di situ waktu aku nyamperin, aku udah nggak sadarnya bukan aku pingsan ya, aku nggak pingsan. Jadi tiba-tiba waktu pas aku ngeliat ke situ, tiba-tiba aku sudah ngerasa kaki aku itu udah sakit banget. Jadi kulit kaki aku tuh ketarik banget karena kena api ya, kita kena knalpot aja kan kulit ketarik ya. Dan ini tuh prosesnya tuh ngerasa banget aku. Jadi aku ada di situ dalam kondisi waktu itu apinya dari api hidup sampai api mati. Cuman aku nggak tahu kenapa sampai sekarang aku nggak inget betul, aku nggak lihat api itu gimana. Jadi yang aku ingat itu cuman rasa sakit yang ada di kaki aku waktu itu. Jadi kaki itu bener-bener nih, ini misalnya kaki itu, ini kulit ini tuh ketarik banget, bener-bener ketarik sampai dia menciut, sampai ketarik lagi bagian dalamnya. Itu yang aku rasain bener-bener. Udah, aku cuma bisa berdoa di situ. Aku cuma bilang, ya Allah, aku baru melahirkan 40 hari. Kalau misalnya aku sampai mati di sini, aku titip anak-anak aku, karena aku masih punya anak kecil-kecil. Aku di situ udah coba pasrah. Aku udah bingung harus ngapain karena waktu kondisi aku di situ aku nggak bisa lari. Kenapa nggak bisa lari? Karena rasa sakitnya tuh sakit banget sampai nggak kepikiran untuk lari karena saking sakitnya kaki aku waktu itu yang aku rasain.
Teman-teman aku juga pada kaget, Yanti kenapa kamu gak lari? Suami aku, bapak aku, karena mereka tahu aku tuh sekuat apa untuk fisik. Terus aku bilang gini, ini bukan masalah gimana caranya aku lari atau caranya aku menyelamatkan diri, tapi yang aku rasain waktu itu bener-bener namanya diserang itu kaki. Jadi bener-bener kaki aku itu sakit banget. Kaki aku tuh waktu itu bener-bener gak bisa gerak sama sekali. Aku juga berpikir kenapa aku gak bisa melangkah, padahal aku tuh udah coba melangkah, udah melangkah, tapi kaki aku tuh nggak bisa keangkat. Ini lantai kaki tuh nggak bisa keangkat. Aku nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya aku berdoa sama Allah. Karena aku di situ udah nggak kuat banget, ngerasain panas banget, sakit banget, ketarik banget kaki aku. Jadi akhirnya aku udah berdoa. Waktu itu aku jatuh. Api kan di bawah ya, karena gasnya itu kan di bawah, nggak, apinya tuh di bawah. Jadi waktu itu aku jatuh, aku bismillah, jatuh bismillah. Dan di situ aku ngerasa bersyukur banget, ngerasa terima kasih banget sama Allah. Kenapa aku bilang terima kasih? Karena waktu kondisi aku jatuh ke bawah, aku pikir aku bakal mati karena aku bakal mati dimakan api. Tapi pas aku jatuh bener-bener tiba-tiba api itu langsung mati, udah nggak ada. Jadi waktu pas aku jatuh api itu udah nggak ada. Aku cuma udah ngerasain kaki aku tuh udah yang panas yang luar biasa, kayak apa ya, kalian tahu kan kalau daging ayam setengah mateng itu dia warnanya putih pucet gitu. Jadi itu yang aku rasain waktu itu. Aku ngerasa gitu, udah nggak bisa ngelangkah, nggak bisa jalan, saking sakitnya, getar. Karena di situ nggak ada orang yang berani nolongin. Api itu jadi satu ruangan, misalnya satu ruangan gitu, api itu jadi satu ruangan, cuman dia di bawah. Aku nggak tahu persis api itu kayak apa bentuknya waktu itu. Aku nggak tahu di mana aja dia ada, api itu aku nggak tahu. Yang pasti waktu itu dia nyerang kaki aku. Dan akhirnya karena mungkin lantai itu masih panas, ada sedikit tangan aku di sini itu kebakar juga, mungkin kena lantainya panas, tapi udah sembuh sih alhamdulillah. Akhirnya waktu itu suami aku nolongin aku karena banyak orang yang teriak, anti di dalam. Ternyata ada kakak aku yang ngelihat kalau aku kebakar. Orang nggak bisa nolongin aku juga karena di situ api, semuanya itu api, nggak mungkin datengin aku. Karena waktu itu nggak ada yang tahu juga kalau ada aku di situ. Walaupun aku udah teriak, aku udah bilang aku udah teriak, tapi nggak ada yang dengar juga. Mungkin karena semua orang itu panik ya, semua itu panik. Aku juga nggak tahu kenapa api itu bisa nyambar waktu itu ya. Aku nggak tahu kenapa. Kok tiba-tiba ada yang hidupin kompor tuh, aku nggak tahu kenapa, aku nggak tahu. Waktu itu aku belum tahu, aku pas tahu waktu di rumah sakit. Nah, waktu pas aku udah digendong sama suami aku dibawa ke puskesmas. Aku sedih banget di situ. Sedihnya karena anakku masih kecil, masih 40 hari, dia masih nyusu badan sama aku waktu itu. Jadi pokoknya waktu itu pikiranku kacau banget. Karena yang aku pikir yang kena itu tuh cuman aku doang, yang kena sakit kebakar tuh cuman aku. Ternyata pas dibawa ke puskesmas udah panik, udah bener-bener nahan banget. Pas dibawa ke puskesmas aku tuh kaget, ternyata anak aku yang pertama itu dia tuh sempet kena juga. Dia juga kena di bagian tangan sama di bagian kaki. Aku kaget banget. Terus suami aku tuh juga ternyata dia sempat kena karena dia nyelamatin anak aku yang pertama itu. Dia tuh mau ke dapur waktu itu. Jadi api itu katanya nyambar bum gitu. Anakku sampai sekarang kalau ditanya itu dia pasti tahu, dia selalu ingat. Yang kena waktu itu ada 5 orang. Aku kaget kenapa bisa banyak. Aku pikir itu cuman aku karena posisi waktu di dapur itu tuh cuman ada aku, nggak ada orang lain. Tapi ternyata apinya itu nyambar sampai ke lebih dari satu ruangan ini. Pas posisi rata-rata orang-orang itu mau ke dapur. 5 orang ini termasuk aku, anak aku yang pertama itu namanya Adrian, terus mertua aku yang tukang masak sama aku. Jadi 5 orang yang kena waktu itu yang ada di puskesmas. Di situ anak aku udah jerit-jerit. Dia ditaruh di samping aku gitu kan, tempat tidurnya. Dia waktu itu udah jerit-jerit, udah kesakitan, udah kepanasan. Disiram apa ya, aku nggak tahu itu apa gitu, kayak infus gitu disiram kan, itu dingin banget. Itu enak banget dikasih itu, parah. Waktu dibawa ke puskesmas itu panas banget, masih panas. Di situ aku coba nahan nangis biar anak aku nggak makin nangis atau panik ngeliat aku nangis gitu karena aku ngerasa sakit. Jadi di situ aku coba nahan tangisan biar anak aku nggak panik. Waktu pas dia disiram itu kan dingin banget.
Dia tuh minta disiram terus, tapi sama susternya nggak disiram karena udah cukup, dia bilang. Terus aku bilang, suster siramin aja lagi, nggak apa-apa, soalnya dia ngerasa itu dingin. Nggak apa-apa, nanti aku bayar, aku bilang gitu. Waktu itu karena kita di puskesmas ya, di puskesmas itu gratis. Nggak apa-apa, aku bayar. Dia bilang gini, iya mbak, udah akhirnya disiram, terus dikasih salep, baru kita semua itu baru dibalurin sama, dikasih salep, dibalurin sama perban. Maaf ya, aku nangis. Terus ternyata di situ yang paling parah itu aku sama yang tukang masak. Anak aku, mertua aku sama suami aku itu berapa persen gitu. Nah akhirnya kita nggak dirujuk ke rumah sakit, tapi yang aku rasain waktu di situ tuh sakit banget. Aku bisa nangis waktu anakku yang kena itu udah bisa tidur. Aku di situ bener-bener lebih nangis karena kan acaranya itu kan udah waktunya acaranya itu kan. Jadi orang tuh rata-rata pada kaget waktu ke acara aku kok nggak ada orang. Orang-orang pada kaget kalau aku kebakaran, dikiranya kebakaran gimana. Akhirnya semua orang tuh pada ke rumah sakit, pada nyabarin. Sedangkan aku tuh tipe orangnya apa ya, kayak sedih aja gitu. Nah kalau pas aku lagi sakit gitu ditegur, aku tuh pasti sedih. Aku sampai sempet kejang waktu itu, dan sempet panas dingin banget badan aku, udah bingung. Untungnya aku ada keluarga aku yang waktu itu mereka bilang, saya mau anak saya ini dirujuk ke rumah sakit karena ini menurut saya parah, dia bilang gitu. Tapi waktu itu pihak puskesmas nganggap remeh itu karena dia pikir persennya itu nggak gede. Ternyata waktu pas omku minta aku dibawa ke rumah sakit, dokter itu marah-marah. Dia bilang gini, ini bukan luka bakar yang sepele. Ini tuh kalau dilihat dari luar memang dia itu nggak luas, tapi ini dalam. Dijelasin gitu sama dokternya. Akhirnya langsung dirujuk, bawa ke rumah sakit. Baru pertama kali itu aku naik ambulan, dan rasanya itu bener-bener gak enak banget. Ternyata di dalam ambulan itu gak enak banget. Dibawa ke rumah sakit, aku langsung disuruh puasa, langsung operasi pertama. Dan operasi pertama itu bener-bener operasi aku yang paling menyedihkan menurut aku selama aku hidup. Karena pertama aku gak pernah diinfus, kedua aku nggak pernah masuk rumah sakit. Aku masuk rumah sakit cuma melahirkan, itu pun nggak diimpus. Jadi waktu itu aku sadar banget waktu pas pertama kali aku mau dioperasi. Aku dibius. Aku waktu itu dibius setengah, kalau nggak salah, ingat banget, dibius setengah, yang kayak orang mau melahirkan. Waktu pas disuntik, udah aku ngerasa memang agak berat di kepala aku. Terus dokter waktu itu nyaranin untuk coba angkat kakinya, dia bilang gitu. Aku angkat. Sampai beberapa kali ternyata bius itu tuh nggak mempan. Mungkin dikira dokter itu sudah bereaksi ya, karena udah berapa menit mungkin kan. Akhirnya dokternya buka lah itu perban yang dari puskesmas. Pas waktu dia lepas perban dari puskesmas, itu tuh berasa banget. Aku deg-degan setengah mati rasanya. Pas dokternya mau ngebersihin luka itu, aku nggak tahu ya dibersihin pakai apa, aku nggak paham. Dan itu tuh rasanya pedih banget. Aku udah rasa mau mati banget di situ, nahanin, sakit banget rasanya. Terus di situ aku teriak, langsung dokter itu langsung ngebius aku total kayaknya. Di situ aku udah nggak sadar sama sekali apa yang terjadi. Akhirnya aku bangun-bangun udah di mana ya? Aku bangun-bangun udah di ruangan pemulihan gitu. Nah, pas aku buka selimut di kaki aku tuh, aku ngerasa kayak wow, banyak banget ya lukanya. Ternyata sampai lutut sini. Nah di perban itu waktu itu di lutut sini enggak, nanti aku bakal tunjukin ke kalian. Di lutut itu enggak, cuman dia tuh di belakangnya tuh ada beberapa. Dan dokter jelasin kalau luka aku itu paling parah waktu itu, parah banget. Dan di situ aku udah nggak punya semangat hidup, aku nggak punya, semuanya bener-bener hancur waktu itu. Di situ bener-bener hancur banget. Karena aku juga nggak lihat kondisi kaki aku waktu itu gimana karena diperban. Aku coba iseng nanya sama dokter, kira-kira kaki aku bakal balik lagi nggak kayak normal sebelumnya. Aku bilang gitu karena aku nggak tahu luka bakal itu separah apa. Dan dia bilang, saya nggak bisa janji karena luka kamu terlalu dalam. Untuk kemungkinan bakal balik lagi kayak dulu itu nggak ada, dia bilang gitu.
Seketika bapak aku di situ nangis. Dia udah kesel banget, anak yang dia jaga sama ini harus ngalamin kayak gini banget. Dia bilang gitu sama aku. Waktu itu dia ninggalin ruangan, aku udah nangis sama mama aku di situ. Udah bingung, rasanya dunia itu waktu itu bener-bener mati. Udah rasanya nggak apa ya, udah rasanya tuh bener-bener hampa banget. Mungkin kalau aku ingat anakku itu, aku udah bener-bener nggak kuat jalanin semua itu mungkin ya. Karena waktu itu bener-bener sakit, aku harus bolak-balik ruang operasi selama seminggu sekali. Setiap seminggu sekali dioperasi, tergantung basahnya kaki itu gimana. Jadi kaki aku waktu itu basah karena luka bakar itu. Jadi dia itu kena hampir lapisan ketiga dari kulit, dan itu parah banget. Aku ngeliat gimana setiap habis operasi aku selalu minta hasil operasinya gimana, perkembangannya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi aku selama di rumah sakit bener-bener nggak punya kehidupan banget. Aku sampai kayak minta tolong sama tetangga aku. Aku kan punya banyak tetangga, alhamdulillah mereka tuh udah kayak saudara aku banget. Mereka tuh ibu-ibu semua, cuman aku tuh sayang banget sama mereka karena apa ya, mereka selalu ada di saat aku butuh. Jadi waktu itu aku bilang, "Bu, jengukin aku dong berapa hari sekali biar aku ada hiburannya," aku bilang gitu. Karena saking sunyinya ya, waktu itu di ruangan itu ada 6 tempat tidur, banyak banget. Di situ tuh cuma ada 2 orang, aku tuh belum punya teman waktu itu. Aku minta jengukin, aku bilang nggak usah bawain aku apa-apa, yang penting aku tuh dijengukin aja. Tapi alhamdulillah banyak banget yang jengukin aku waktu itu, teman-teman aku banyak banget. Dan ada di satu ketika yang bikin aku makin hancur banget. Ada kedua kejadian yang gak pernah aku lupain. Tiga. Aku ngerasa waktu itu aku udah mau mati. Kenapa? Jadi waktu pas aku bingung, waktu itu ada teman aku anak teater juga, ada suami aku waktu itu yang jagain aku, suami aku. Terus ada teman aku sama dia juga, sama suami. Dia datang, aku nggak tahu kenapa malam itu aku sesak nafas. Udah sesek banget, rasanya mau nafas susah. Aku bilang sama suami aku, tolong panggilin susternya dong, nafas aku nggak enak, aku bilang gitu. Dan lama nafas aku tuh makin nggak enak. Tapi waktu itu susternya nggak datang. Akhirnya didatangin lagi sama suami aku sampai di apa ya bahasanya ya, sampai di pokoknya dia bilang gini, kalau sampai ada apa-apa sama istri saya, Anda harus tanggung jawab, dia bilang gitu. Akhirnya cepet nih didatangin. Jadi kalau di rumah sakit itu kita tuh harus cekatan gitu, harus benar-benar, misalnya nih pasien kita lagi kenapa, kita langsung ngomong sama susternya. Kalau susternya belum mau datang, kita paksa, kita ancam, diancam sampai kita ancam gitu, baru dia mau datang. Akhirnya didatangin. Pas dia datangin aku, dia kaget, aku udah sesak nafas, dia langsung cepet ambilkan aku oksigen waktu itu udah agak wah udah bingung banget. Mungkin kalau nggak cepet datang aku nggak tahu di gimana nasib aku. Jadi waktu itu alhamdulillah langsung ditanganin gitu, dan aku bisa berapa jam kemudian aku bisa bernapas lagi enak, walaupun masih agak-agak gimana gitu, nggak enak banget. Dan kejadian kedua itu waktu ngedokter vonis aku bilang gini, Yanti, ini kaki kamu ada jaringan yang mematikan saraf gitu, dia bilang. Jadi ada di bagian kaki aku itu, dia tuh ada warna kuning, dia nunjukin gambarnya ada warna kuning. Nah kuning ini kalau misalnya nggak cepat diangkat, kamu akan kemungkinan lumpuh, dia ngomong gitu. Aku di situ stres banget, kayak ih ampun, kenapa sih kok segininya banget, segitu parahnya kah luka bakar aku. Itu aku bilang gitu sama diri aku sendiri. Aku udah sedih banget, aku kalau lumpuh gimana, aku pikir gitu. Banyak banget yang aku pikir waktu itu, gimana ya ampun, aku masih bisa hidup gak ya, gitu-gitulah. Aku berpikir gitu deh, pokoknya waktu itu udah ngeblank banget perasaanku. Akhirnya itu diangkat sama dokter. Nggak sampai di situ, habis operasi seminggu kemudian dokter ngabarin gini, Yanti kamu harus tanam kulit. Aku berpikir tanam kulit gimana dokter, aku bilang gitu. Jadi sebagian kulit kamu harus diambil untuk nambah luka-luka yang ada di kaki kamu, karena kaki kamu ini parah banget. Kalau misalnya nggak cepat ditanam, takutnya nanti kamu bakal sembuh lama, setahun pun nggak cukup untuk kamu sembuh. Yang aku bilangin sama dokternya, aku nggak mau, karena waktu itu ngambil paha aku kan aman ya. Jadi waktu itu dokter bilang nanti kita ngambil di kulit bagian paha, dia ngomong gitu.
Dan seketika bener-bener hancur banget perasaanku di situ. Yang aku pikirin tuh, gimana ya nanti suami aku mau terima aku nggak ya dengan kondisi aku kayak gini. Karena aku pertama nikah sama dia kan kondisi aku nggak kayak gini, terus tiba-tiba aku harus punya kondisi yang menurut aku udah nggak bagus. Kacau banget deh pokoknya. Aku nolak. Aku ngelewatin 2 kali operasi, aku nolak untuk di tanam kulit. Aku semangat di situ, aku semangat banget gimana cara aku sembuh. Aku disuruh gerak, disuruh makan, aku gerak. Aku orangnya nggak bisa diam. Jadi aku pasti gerak. Selalu aku jadi aku tuh kondisinya cuma baring duduk gini, itu kan selonjoran, kaki tuh nggak bisa disilang, nggak bisa diapa-apain. Jadi tuh kaki tuh kondisinya tuh kayak gini nih. Jadi tuh nggak bisa diapa-apain, sama sekali nggak bisa. Jadi aku gerak terus gerak, saking aku pengennya cepet sembuh, aku nggak mau ditanam kulit. Aku nekat, aku nggak ngomong sama dokternya. Aku mau turun dari ranjang, dari tempat tidur itu waktu itu. Aku pelan-pelan nurunin kaki aku ke bawah ranjang gitu, dia tuh bergantung gini. Dan yang aku rasain bener-bener di situ, aku langsung lemes, langsung kayak darah aku tuh bener-bener habis, muka aku tuh udah pucat banget waktu itu, udah pucat banget. Dan di situ kaki aku berdarah karena memaksa, sedangkan kaki aku waktu itu belum saatnya untuk ngelakuin hal gitu. Duduk di kursi roda aja nggak bisa waktu itu, duduk di kursi roda loh. Bayangin gak enak banget, perasaan banyak banget kali punya. Akhirnya dokter maksa, Yanti nggak maksa sih, aku harus cepet ngambil keputusan. Dokter maksa aku untuk cepet ambil keputusan, Yanti. Oke, mau nggak mau. Dia bilang waktu itu, dokter bilang ambilnya sedikit aja. Oke, aku terima. Akhirnya aku bentar ya. Jadi waktu itu aku di operasi, waktu itu aku ditanam kulit. Dan rasanya gak enak banget. Gak enaknya waktu pas sudah selesai aku ditanam kulit, aku dimasukin ruang pemulihan. Biasa sebelum kita masukin di ruangan kita sendiri, kita dimasukin ke ruang pemulihan atau ruang tunggu gitu. Dan di situ aku setengah sadar karena biusanya habis, aku sadar. Dan di situ bener-bener aku ngerasain rasanya sakit yang luar biasa untuk kesekian kalinya. Kan di paha ya, itu di paha tuh rasanya tuh kayak gerak sedikit tuh kayak kegesek gitu kan, kulitnya tuh kayak gimana gitu, nggak enak banget waktu itu, nggak enak banget, sumpah gila. Aku teriak di situ, aku bilang mau ketemu mama aku. Rasa udah bener-bener, aku tuh kesekian kali rasa bener-bener rasanya udah nyawa tuh udah mau hilang. Aku mau ketemu mama aku, cepet balikin aku ke ruangan. Aku bilang gitu sama dokternya. Aku nggak tahu aku diapain waktu itu, aku dibius lagi kalau nggak salah. Aku bangun-bangun udah ada di ruangan aku sendiri. Itu pun setengah sadar. Di situ lapar banget karena aku disuruh puasa dari jam 12 malam dan aku selesai operasi jam 7 malam. Dan itu lapar banget. Dan itu belum boleh minum, nunggu sejam kalau nggak salah. Aku maksa sama mama aku. Aku maksa, "Ma, aku mau minum aja sedikit." Ternyata kenapa kita nggak dibolehin makan atau minum setelah operasi? Karena itu efeknya kita bakal muntah. Perut itu nggak bisa nerima makanan. Itu yang aku tanggap ya. Aku nggak tahu. Jadi waktu nggak bisa terima makanan, aku minum tetap nekat minum. Tapi di situ aku ngerasa enak. Walaupun aku muntah berkali-kali. Baru kali itu aku ngerasain muntah berkali-kali. Setiap minum langsung muntah. Tapi aku benar-benar haus banget. Ini nggak apa-apa. Tapi habis sudah selesai itu, benar-benar badan aku ngerasa enak banget. Dan ketika aku buka selimut untuk kesekian kalinya, aku harus melihat paha aku tuh diperban full sampai paling atas. Dan aku kaget, aku shock. Sebanyak apa yang diambil, aku nggak tahu. Jadi waktu itu aku udah nggak tahu lagi deh gimana aku jalanin hidup. Aku cuman semangat aku punya anak. Aku bisa hidup sekarang, aku bertahan karena untuk anak, untuk keluarga. Aku berpikir gitu. Akhirnya setelah aku operasi tanam kulit, aku sebulan kemudian aku boleh pulang, tapi masih kontrol jalan ya gitu. Aku bisa pulang ke rumah itu waktu itu bahagia banget, senang banget, bisa ngelihat dunia di luar, bisa ngelihat indahnya dunia ini. Benar-benar waktu aku ngerasa bisa hidup bersemangat lagi dalam hidup. Nggak sampai di situ aja, aku harus kontrol setiap seminggu sekali kalau nggak salah. Aku harus kontrol seminggu sekali, aku kontrol
Dan ternyata kaki aku itu yang ditanam kulit itu tuh di staples. Dia pakai staples daging. Dan aku shock banget. Waktu aku kontrol staples itu mau dibuka, aku takut karena waktu itu nggak dibius. Aku bilang, dok nggak bisa kalau dibius. Kalau kamu dibius, kamu harus masuk ruang operasi lagi. Pilihannya itu, kamu mau dibius apa enggak? Kalau dibius masuk ruang operasi, kalau nggak dibius, kamu kita buka di sini. Gitu. Kalau dibius, aku harus nginep lagi beberapa hari di rumah sakit. Tapi aku nggak mau. Aku bilang, aku nggak mau dokter. Aku minta dibuka di sini aja. Ini yang ditunggu-tunggu, oke? Hari ini aku secara langsung akan melihatkan kondisi kaki aku. Kalau kalian nggak kuat lihat kaki aku ini, kalian jangan nonton ya. Habis ini langsung di skip. Oke. Jadi ini dia kondisi kaki aku. Dekat. Ini kondisi kaki aku. Nah. Jadi ini kondisi kaki aku sekarang. Kalau kalian nonton Keluarga Bosku pasti kalian sering lihat nih, dia sampai paha. Yang di paha diambil kulitnya tuh jadinya kayak gini. Itu meluas untuk satu paha. Jadi ginilah kondisi kaki aku sekarang. Emang gak seindah dulu sih, tapi aku bersyukur aku masih bisa hidup sampai sekarang. Oke guys, jadi itu penampakan. Jadi itulah tadi bentuk kaki aku sekarang. Pesan-pesan aku, semoga apapun yang terjadi sama kita di luar sana, anggap aja Allah itu lagi sayang sama kita. Allah itu lagi ngingetin kita. Dan pesan aku terakhir, kita harus bangkit dari itu semua. Kita harus bangkit dari keterpurukan, walaupun itu sulit, itu berat. Aku akuin, untuk bangkit itu tuh sulit banget. Tapi kita harus, dan itu kita pasti bisa. Pesan aku, kebanyakan pesan. Jadi apapun, bukan. Jadi gini, di setiap kesedihan pasti ada kesenangan. Di setiap tangisan pasti ada kebahagiaan. Semoga kita selalu diberikan kesabaran dalam menjalani setiap ujian. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa nonton YouTube channel aku yang selanjutnya. Aku bakal ceritain gimana ceritanya aku bisa viral cuman gara-gara nelfon penipu. Oke? Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan loncengnya karena itu semua gratis. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.